Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Ya, berjumpa kembali bersama kami di BSB Channel Bacotan Sepak Bola, yang dimana kita masih membahas tentang Euro 2020 yang telah memasuki fase knockout, ya Cik? Babak gugur Babak gugur, setengah ya. perjalanan ya. Kita di sini masih bersama Cik Boy, ya memang mungkin karena tidak ada orang lain ya Cik. Dan Om Gur masih menggantikan Om Sen. Masih sebagai super sub lah semua. Nah, ya Cik, ini gimana nih Cik yang 16 besar fase knockout ini, apakah ada tim kejutan atau memang sudah tim yang sudah diunggulkan dari awal bergulirnya Euro 2020 ini? Ya sejauh ini yang sudah lolos nggak ada tim yang mencoba membuat kejutan ya. Hampir kemarin Hungaria ya. Hampir di ya, hampir. ujung-ujung ya. Nyaris membuat kejutan besar ya. Tapi sudah sangat luar biasa dengan mereka. Dan dengan adanya 4 tim dari 3 terbaik, ya otomatis awalnya sudah bisa ditebak lah siapa-siapa yang bakal bisa menduduki peringkat 3 terbaik. Terus Cik, ini di pot sebelah kiri kita lihat ada beberapa tim yang dimana bisa dibilang big match lah. Big match ya. Berat sebelah ya. Sebelah gitu ya. Di sebelah kiri semua Iya, tim-tim ya, besar, ya. Sebelah kanan mungkin hanya big match ini hanya Inggris dan Jerman ya. ya. Ini kan tim pot yang sebelah kiri ini gimana Cik? Kita bilang pot A ya. Pot A. Ya. Ini kan kalau nggak ada kejutan di 16 besar ini yang pot A-nya. Iya. Ini kemungkinan di perempat final sudah ada big match semua nih. Iya. Katakanlah Belgia, Portugal, Itali, kemudian ada juga Prancis, dan juga Spanyol. Kan kalau mereka melaju kan akan saling berhadapan. Iya. Jadi mulai perempat final, kalau nggak ada kejutan udah ada big match nih di perempat final di sebelah pot A. Ini sangat menarik nih, luar biasa pot A nih. Terus di pot yang kedua nih, pot kanan, pot B lah. Ya, pot B. Ini saya bilang big match-nya hanya satu, Inggris dan Jerman. Ya. Dan Belanda cuman menghadapi Ceko ya. Ceko ya. Itu gimana tuh Cik? Inggris melawan Jerman nanti itu, apakah memang Inggris yang layak untuk ke babak selanjutnya atau memang Jerman yang lebih unggul gitu? Ya kalau dilihat kedua tim ini kan bisa dikatakan ya selevel lah. Iya. Jadi susah untuk ditebak nih siapa yang akan lolos. Artinya kan hal-hal kecil, detail-detail kecil yang bisa menentukan pertandingan-pertandingan yang seimbang seperti ini. Jadi sulit untuk menerka Inggris dan Jerman ini. Tapi nanti kita akan kupas nanti gimana kedua tim ini. Terus nih antara Belgia sama Portugal, kita kembali ke pot sebelah Pot ya. A, Pot dari paling atas dari paling atas ini Belgia Portugal nih bisa dibilang 50-50 lah, susah kita menebaknya. Kemungkinan penuh skor tipis nanti kemungkinan besar. Iya. Dan kalau dilihat dari Belgia, mereka kan lolos kemarin saat fase grup kan sebagai juara grup, sedangkan Portugal di posisi ketiga. Salah satu tim 3 terbaik. Kembali sama seperti tahun 2016 saat mereka juara. Ini bisa jadi ulangan juga bagi Portugal nih. Ketika tahun 2016 mereka kan dari posisi 3 terbaik juga. Iya. Kemudian juara ada akhir, dan tahun ini kembali di posisi yang sama. Siapa tahu mungkin terulang kembali Ya. Tahu kita nih ya, semangat dari Ronaldo dan kawan-kawan ya. Ronaldo CS. Kebetulan mungkin Ronaldo ini sudah mencetak 5 gol. 5 gol lah sejauh ini, top skor sementara. Ini bawahnya mungkin masih ada Lukaku dengan 3 gol dan ada lainnya lah. Ini akan saling berhadapan nih, Ronaldo dan Lukaku. Tanya Sama seperti di klub lah, Iya, Juventus dengan Inter lah. Dan kalau melihat dua tim ini ya sangat sulit tebak sebenarnya. Iya. Dan dalam dalam pertemuan mereka terakhir, Portugal lebih unggul ketimbang Belgia. Dan semenjak 2007 Belgia nggak bisa mengalahkan Portugal. Artinya secara head to head pertemuan sebelumnya Lebih berat Portugal unggul. Tapi kalau dilihat dari performa 5 laga terakhir,
dari kedua tim ini, Belgia kan berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Portugal di 5 laga terakhir mereka meraih 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Dan mungkin agak sedikit terpengaruh karena mereka kemarin masuk ke grup hangat ya. Hangat ya. Ini Cik Edo apa akan cetak gol lagi nih lawan Belgia nih, Cik? Ya kemungkinan masih sangat ambisi nih Ronaldo nih ya. Sebagai top scorer. Dia top skor Iya. dan kemarin dia kan baru memecahkan rekor sebagai cetak gol terbanyak internasional lah. 108. Menyamai Ali Daei ya dengan 109 gol lah. Otomatis kalau si R7 kembali cetak gol melawan Belgia, otomatis dia Tambah lagi lah duduk sendiri di Iya, tahta tertinggi ya. tinggi. Artinya ini akan menjadi ambisi itu sendiri bagi Ronaldo dan kita tahu Ronaldo kan pemain yang penuh ambisi ya. Dan di sebelahnya Lukaku juga pastinya nggak mau kalah. Artinya kan dengan skuad golden era ini dari Belgia, otomatis kan sangat termotivasi lah untuk bisa memberikan trofi kepada Belgia. Kemudian nih Cik, di bawah Belgia dan Portugal ada Italia melawan Swiss. Italia ini kan Austria. Italia lawan Austria. Italia lawan Austria, sorry. Swiss lawan Prancis. Nggak konsen. Italia lawan Austria. Italia lawan Austria. Ini bisa dibilang tim Italia ini dari pertama Euro bergelar ini tidak diunggulkan ya, Cik? Tidak terlalu diunggulkan Tidak seperti terlalu diunggulkan. Prancis yang tim-tim yang memang secara skuadnya nama-namanya sudah familiar. Iya. Sudah Italia kan dengan nama-nama yang kurang familiar lah. Tapi hasil-hasil Italia ini luar biasa dan nggak bisa dianggap enteng Italia tahun ini. Dan sejauh ini kan Italia kan di fase grup berhasil sapu bersih kemarin ya. 3 laga 3 kemenangan dan clean sheet juga. Ini Austria harus banyak-banyak berdoa lah ini, Cik. Banyak berdoa. Nah, kalau dilihat dari Italia sendiri kan udah 30 pertandingan. Iya. 30 pertandingan terakhir mereka kan tak terkalahkan. Iya. Dan lebih luar biasa lagi 11 laga diantaranya mereka menang dengan catatan clean sheet. Artinya kan luar biasa kokohnya nih pertahanan Italia. Jadi ini Austria nih ya harus banyak-banyak doa lah nih Doa dan berjuang gitu. menghadapi Gli Azzurri ya. Nah, terus di bawahnya ada Prancis melawan Swiss. Ini Juga agak berat sebelah. sebelah ya. Ya Prancis kan seperti kita ketahui kemarin finish di posisi juara grup di grup mereka. Iya. Sedangkan Swiss finish di posisi ketiga Iya. di grup A. Artinya salah satu tim tiga terbaik. Tiga terbaik. Dan kalau dilihat dari statistik pertemuan ya dalam 4 laga terakhir Prancis menang sekali, Swiss seri 3 kali dan Swiss 0. Artinya 4 laga terakhir Italia menang, Prancis menang sekali dan 3 hasil seri. Artinya kan berarti sering menyulitkan Prancis juga nih. Swiss. Artinya nggak bisa dianggap enteng juga bagi Prancis meskipun bertabur bintang di sana. Tapi bagaimanapun di atas kertas ya Prancis lebih diunggulkan. lebih sangat memang bukan lebih diunggulkan lagi nih. Sudah jauh Memang jauh lebih diunggulkan nih Jauh dan lebih diunggulkan. orang-orang dah nggak mau dengar nih. Ya, mungkin siapa Nggak tahu. ada alasan kalau kalah nih. Harus menang Prancis. Mungkin siapa tahu Swiss pas melawan Prancis ini sebagai batu sandungan gitu. Batu sandungan. Iya, penuh hati-hati Ya kan, Prancis. dalam bola ini kita tidak tahu, Nggak tahu, siapa yang akan menang. Terus ini big match di pot A ini, Kroasia melawan Spanyol, yang dimana kemarin Spanyol Akhirnya membombardir Bisa juga. Slovakia. pecah telur Iya, pecah telur dengan banyak gol pula, Cik. gol kemarin Sebelumnya kan sempat terseok-seok nih. Mana Iya. gol nih. Kemarin nih ambil semua nih. 5 gol 5 gol akhirnya Ya, lewat juga. amarah Spanyol. Itu Keluar. besar kemarin Ini kans Kroasia untuk mengalahkan Spanyol ini gimana, Cik? Apakah Kroasia lebih diunggul atau sebaliknya gitu? Ya melihat dari head to head pertemuan mereka, Spanyol lebih unggul ketimbang Kroasia. Dengan Kroasia menang sekali, seri sekali dan Spanyol menang 3 kali. Dan kalau dilihat dari tren 5 pertandingan terakhir mereka, Kroasia menang sekali, seri 2 kali,
dan kalah 2 kali. Dan kemenangan Kroasia ini kan terakhir kemarin saat berhasil lolos sebagai runner up di bawah Inggris ya. Dan Spanyol juga finish di posisi runner up kemarin di bawah Swedia dengan kemenangan terakhir kemarin sih. dengan 5 poin. Artinya nih duel tim runner up lah nih Ya, di grup ah. Di grup. Dan kalau dilihat dari skuad Spanyol lebih diunggulkan tahun ini. Mengingat Kroasia kan sedikit berbeda kalau melihat mereka sebenarnya finalis Piala Dunia 2018. Tahun ini agak sedikit berbeda Kroasia. Iya. Dan itu juga terbukti dengan ada beberapa pemain di skuad mereka yang sudah pensiun seperti Van Rakitic, Mario Mandzukic itu kan udah Iya, sudah pensiun. udah pensiun dari timnas. Tinggal yang pemain senior tinggal Luka Modric, ya kan? Tinggal apa tuh? Vida. Perisic, Vida, Lovren yang lupa nih kan. Lovren. Lovren. Jadi mungkin Spanyol agak sedikit lebih diunggulkan timbang Kroasia. Terus cek kita geser aja ke pot B lah, Pot pot B, ya. sebelah kanan. Nah, ini bisa dibilang ya cuman satu yang bisa seru gitu. Seru ya. Nah, ini Tapi banyak juga nih yang pertandingannya imbang sebenarnya. imbang Nah, ya sih imbang ya. Nah, ini Swedia melawan Ukraina ini. Nah, ini kan imbang. Imbang, sebenarnya. Secara imbang. tim kan imbang kalau kita lihat nih ya. Itu kira-kira siapa cik yang akan melaju ke babak selanjutnya itu? Ya kalau lihat dari hasil, kalau berpatokan dari hasil fase grup kemarin, Swedia kan cukup konsisten sebenarnya. Konsisten. Dengan salah satu pemain andalan mereka Emil Forsberg, Iya. kan Swedia kan masuk di jajaran top skor sementara dengan 3 gol lah. ya. Jadi Swedia di fase grup kemarin kan finish di atas Spanyol Iya. sebagai juara grup. Sebagai juara grup. Juara grup E ya. Jadi dengan 7 poin, 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Jadi melihat perjalanan Swedia tahun ini luar biasa sebenarnya. Dengan performa mereka yang lebih baik lah kalau Sudah dibandingkan melebihi dengan ekspektasi. Ukraina ya. Melihat Ukraina ini kan tim dengan posisi terakhir dari 3 terbaik yang lolos dari 3 terbaik dan hanya satu-satunya tim yang lolos ke fase knockout dengan poin 3. Tim lainnya yang berstatus 3 terbaik punya poin 4 semua, cuma Ukraina yang poin 3. Artinya nih apa? Tim paling terakhir lah yang masuk ke fase gugur ah. Gol, ya. Kemudian ini tim big match antara Inggris Laga big melawan match ini ya. Jerman. Nah, ini di pot B cuman Jerman lawan di Inggris ini Inggris, yang big match lah Yang berlabel big match pertandingan ya. Dan luar biasa seru nih. Seru. Sangat dinantikan nih bagaimana pertandingan kedua tim ini ya. Ini menurut Aceh ini kira-kira siapa sih yang lewat dari kedua tim ini? Ya kalau melihat dari segi permainan, Jerman jauh lebih baik Iya. dari Inggris. Meskipun Inggris kan di fase grup kemarin meraih 2 kemenangan dan 1 hasil seri dan clean sheet di 3 pertandingan Inggris. Tapi hanya mencetak 2 gol dari 3 pertandingan tersebut. Artinya Inggris seperti belum menemukan performa terbaik mereka. Mengingat Inggris di fase kualifikasi kan di laga-laga persahabatan Inggris ini kan luar biasa. Iya. Jadi seperti apa Inggris seperti Kering gol itu apa gimana sih? seperti ngerinya di saat laga-laga kualifikasi, laga persahabatan. Tapi ketika memasuki F1-nya seperti agak kesulitan. Grogi istilah itu sih ya. Pak grogi mungkin dan Demam di sini, panggung. dan di sini juga yang akan menentukan ya mental para pemain. Iya, betul. Dan Jerman kan masih dalam masa transisi juga bisa dibilang. Dan Joachim Löw ini kan juga persembahan terakhir dia lah, Untuk F1 Jerman, terakhir dia untuk Jerman. Jadi mungkin Jerman agak sedikit lebih unggul. Tapi sulit ditebak ini. Secara skor sulit ditebak. Cuma kalau saya lihat dari segi permainan, Jerman lebih unggul ketimbang Inggris. Tidak tentu juga sih ya. Tentu juga. Kemudian di bawah mereka ada Belanda melawan Ceko. Ini sudah jelas di atas kertas ya Belanda sungguh kan. Tapi apakah kan Ceko ini hati-hati. Ceko ini kan sudah membuat kejutan juga di awal bergulirnya Euro ini. Dan Belanda nggak bisa bersantai untuk saat menghadapi Ceko nanti. Ini kan salah satu key playernya, pemain kuncinya Ceko kan ada di barisan top skor sementara nih. Patrick Schick ya. Dan kita 3 gol striker andalan mereka nih. Jadi ini
bagi Matthijs de Ligt nih, De Vrij ini harus hati-hati nih dengan Patrick Schick nih, dengan striker tinggi menjulang ini kan dua-dua udara sangat berbahaya Patrick Schick ini. Meskipun mungkin secara kolektif, secara permainan Belanda lebih unggul, lebih cantik lah menang Belanda. Kemudian ini ada tim terakhir antara Wales dan Denmark. Ini antara pemain golf dan Lord Braithwaite. Ya, ini kan pemain andalannya. Pemain golf satu lagi Lord Braithwaite. Ini Paduka Lord Braithwaite. Ini meskipun nggak cetak gol nih, seperti apa nih, suhunya dia luar biasa. Ini gimana nih sih, Wales melawan Denmark ini siapa sih yang lebih diunggulkan nih? Ini menurut saya nih kayak imbang gitu. Imbang. Iya. Ya. Kalau dilihat dari katakanlah 10 pertemuan mereka terakhir, Denmark lebih unggul ketimbang Wales. Iya. Denmark memenangkan 6 pertandingan, Wales menangkan 4 pertandingan. Dan kalau dilihat juga dari performa mereka di 5 laga terakhir, Wales sendiri hanya meraih 1 kemenangan. Iya. Sisanya 2 hasil seri dan 2 laga lagi kalah. Sedangkan di Denmark di 5 laga terakhir meraih 2 kemenangan, 1 hasil seri dan 2 kekalahan. Jadi kan agak sulit ditebak juga nih. Ini kan duel tim runner up juga nih. Wales di bawah Italia di grup A, kemudian Denmark runner up di bawah Belgia di grup B. Dan lolosnya Denmark ke fase gugur ini kan cukup dramatis sebenarnya. Maksudnya comeback lah mereka. 2 laga pertama kan mereka mengalami kekalahan. Saat menghadapi laga terakhir, Denmark kan masih 0 poinnya. Tapi disitulah membalikkan keadaan dengan mungkin termotivasi memberikan dukungan kepada pemain andalan mereka yang harus mundur nih, Christian Eriksen. Tapi Denmark luar biasa, semangat timnya kobar-kobar nih. Mungkin demi Eriksen ya. Eriksen mungkin mereka berjuang setengah mati di lapangan. Dan mungkin Denmark agak sedikit lebih diunggulkan kalau dilihat dari head to head pertandingan kedua tim ini. Tapi ya Denmark juga harus hati-hati. Dengan Wales sana ada Gareth Bale, ada Ramsey. Ini kan bisa cukup menyulitkan lah bagi Denmark sendiri ini. Jadi itu 8 pertandingan di babak 16 besar. Kemudian ini menurut Aceh, siapa aja sih yang akan lolos ke babak 8 besar? Kita ke pot A dulu. Kira-kira menurut Aceh siapa sih gitu? Ini Belgia dengan Portugal sendiri. Itu berat. Karena memang sama-sama dari diunggulkan lah itu. Diunggulkan Tentu ya. Itu menurut Aceh aja kira-kira prediksi Aceh. Prediksi ya. Di pot A mungkin yang akan lolos Portugal, Italia, Prancis, Spanyol di grup A. Terus yang big match ini apakah skornya tipis atau gimana ini? Belgia, Portugal itu? Ya kalau dilihat dari tensi pertandingan pastinya ini sangat tinggi tempo pertandingannya. Dan mungkin skornya nggak banyak. Tipis lah ya. Tipis. Terus di pot B nih, kira-kira siapa nih, Cek? Karena susah juga nih di pot B nih. Pot B, meskipun nggak banyak tim unggulan, tapi kan rata-rata pertandingannya ya imbang. Iya betul. Ya kan, ini kayak Swedia dengan Ukraina nih. Ini kira-kira Cek siapa nih? Ini mungkin lebih ke Swedia. Lebih berat ke Swedia. Ketimbang Ukraina. Terus di bawahnya nih Inggris melawan Jerman nih. Itu gimana sih? Kalau lihat dari segi permainan Jerman. Tapi kok di atas kertas lain ya. Lain ya. Atau nanti kita nonton sama-sama. Kalau menurut saya Jerman yang bakal lolos nih. Kalau Belanda melawan Ceko nih ya sudah jelas lah. Tapi prediksi Belanda. Iya. Cuma nggak tahu Ceko mungkin bisa menjadi kejutan. Terus tim terakhir nih pemain golf melawan Lord Paduka Braithwaite ini kira-kira menang siapa? Lord. Aceh boleh memilih Lord Braithwaite nih kan. Ini kalau menurut Anggur gimana? Ini siapa yang lolos nih? Kalau menurut saya di pot A ini mungkin kita di Belgia, Portugal nih kami agak
berlawanan sedikit. Beda. Saya lebih Belgia itu Lebih kan. ke Belgia. Karena skuad Belgia nih memang anak muda yang ya bisa dibilang Golden era. Ya. golden era. Kalau di Italia, Australia ya sudah jelas, Sama, sudah jelas ya. Italia ya cek. Ini yang tiga nih, Prancis dengan Swiss. nih ya juga. atas kertas sudah jelas lah Prancis ya, Sang juara dunia. sang juara Piala Dunia kemarin tuh kan. Terus yang Kroasia big dengan match. Spanyol. Aduh ini susah juga nih sih big match Kroasia Spanyol nih. Mungkin saya lebih berat ke Spanyol. Spanyol juga ya. Spanyol juga. Kalau di pot sebelahnya pot B itu antara Swedia Ukraina mungkin seperti ya Cik bilang lebih berat ke Swedia ya Cik. Enggak ke ini, tim yang dilatih Andriy Tim Shevchenko. Oh, mungkin kurang sih. Masih kurang sih. Kalau di Inggris Jerman mungkin karena saya lebih suka Inggris itu kan. Saya lebih memilih Inggris lah walaupun walaupun nanti belum tentu Inggris lewat gitu. Kita main penuh bintang Inggris ah. Iya tuh. Kalau Belanda ini melawan Ceko ya sudah jelas lah siapa yang akan menang nih Belanda lanjut tapi belum tentu juga Itu juga. Tapi prediksi ya. prediksi Kita kan Belanda. Kemudian nih ini pemain golf apa Lord nih? mungkin agak berlawanan sama Cek Boy ini ya. Pemain golf ah? Lebih memilih pemain golf. Pemain golf ya. Mungkin dia mengadakan kecepatan larinya gitu kan. Nah, oke Cek. Ini seru juga nih pemain Seru. golf dengan Lord ya. Kita saksikan aja ini 16 besar nih Ya, siapa saja yang Yang lolos. bakal lolos. Atau mungkin memang ada tim-tim kejutan yang akan lolos gitu ya. Oke Cik, mungkin hari ini aja yang Sejauh ini ya untuk review untuk 16 besar. besar. Ini kita lihat siapa saja yang lolos ke 8 besar. malam ini udah mulai ini. Malam ini sudah mulai Cik ya. 16 besar. Oke lah para bacoters ini Cik. Bacoters, Jangan lupa like, comment, subscribe. Mungkin Cik ada kultum yang ingin ditambahkan Di-share juga. Di-share ya. Share juga ke teman-teman ya. Iya. Yang fanatik bola. Mungkin ada kritik, saran di komen kan. Itu nanti kritik yang baik-baik lah, jangan kayak netizen lain. Jadi smart people lah kita. Pedis-pedis. Iya, betul. Oke lah baca terus. Salam. Oke. Baca.